pada malam hari ini saya bisa sampai kembali di pemakaman Mbah Sunan Ampel, Surabaya. Dan tepat di depan saya ini adalah makam Aryo Lembu Petang, di mana Aryo Lembu Petang ini dulu tidak mau diislamkan oleh Maulana Ishaq, kakeknya Sunan Giri. Dulu ketika Maulana Ishaq dan Khalifah Husin datang dari Arab menuju Ampel Denta, disambut oleh Sunan Ampel dengan panggilan Uwa. Selamat datang Uwa, artinya Pak D. Karena memang beliau Maulana Ishaq itu nikah dengan bibi beliau, yakni Syarifah Zainab binti Jumadil Kubro. Syarifah Zainab itu saudaranya Ibrahim Asmorokondi, sehingga pantaslah ketika Sunan Ampel itu menyambut beliau dengan panggilan Uwa. Ketika nyampe di Ampel, disambutlah sepupu dengan pamannya ini, dijamu dengan baik selama beberapa hari. Setelah itu oleh Mbah Sunan Ampel keduanya, yakni Maulana Ishaq sama Maulana Khalifah Husin, diperintah oleh Sunan Ampel untuk mengislamkan Aryo Lembu Petang, penguasa Madegan Sampang, kami tua Sampang. Jadi sebagai penguasa daerah Sampang waktu itu, Aryo Lembu Petang Maulana Ishaq dengan Khalifah Husin diberi tugas oleh Sunan Ampel untuk mengislamkan Aryo Lembu Petang. Dan ini makam beliau. Jadi Aryo Lembu Petang makamnya ada di belakangnya, belakangnya Kubah ya. Karena di depan sana itu adalah makam Kanjeng Sunan Ampel. Dulu katanya makamnya Aryo Lembu Petang ini ada di samping atau di hilirnya di daerah kawasan Mbah Sunan Ampel sendiri. Tapi katanya datang kepada seseorang untuk minta dipindah ke sini karena beliau katanya malu kepada Mbah Sunan Ampel, sehingga beliau minta dipindah ke sini, hanya dipindahlah ke sini. Jadi teman-teman sekalian, ketika Maulana Ishaq itu nyampe ke Madura, disambut oleh Lembu Petang, karena memang karena membawa surat daripada Sunan Ampel itu, dan sudah tahu bahwasanya Sunan Ampel itu kan masih keluarga daripada Brawijaya, masih ponakannya, sehingga diterimalah dengan baik, dikasih tempat. Bahkan sama Aryo Lembu Petang ini dikawinkan dengan iparnya. Jadi baik Khalifah Husin atau Maulana Ishaq itu dikawinkan dengan anaknya Arya Baribin atau iparnya Lembu Petang. Akhirnya sekian lama beliau berdua itu berdakwah di Sampang, tetapi meskipun sudah banyak yang masuk Islam melewat beliau, Khalifah Husin sama Maulana Ishaq, tetapi penguasanya sendiri, yakni Aryo Lembu Petang, tidak mau masuk Islam. Jadi beliau betul bertahan. Kenapa? Karena informasi yang didapat dari Arya Barwijaya. Jadi kata Mbah Lembu Petang ini, orang yang masuk Islamnya nunggal agomo masuk Islam itu jadi hina. Keluarga Majapahit yang masuk Islam itu menjadi kasta terendah. Jadi kasta terendah dalam keluarga Majapahit, sehingga nggak mau dia masuk Islam. Jadi karena dia nggak mau masuk Islam, akhirnya dipaksalah sama Khalifah Husin sama Maulana Ishaq untuk masuk Islam. Tetapi karena dipaksa, akhirnya Mbah Arya Lembu Petang ini marah. Keduanya diusir dari
tanah Madikan Sampang, diusir dari Sampang. Akhirnya keduanya, Khalifah Husin sama Maulana Ishaq, ayahnya, itu keluar dari Sampang. Nah, ketika mereka keluar dari Sampang, Maulana Ishaq, yakni kakak atau kakeknya Sunan Giri, itu nggak kembali ke Ampel, tetapi langsung ke Malaka. Dia hijrah ke Malaka dan menetap di sana, berdakwah di sana, menjadi mursyid, seorang imam, jadi imam dalam agama di sana, panutan agama. Karena malu, jadi merasa malu dengan ponaannya, yakni Kanjeng Sunan Ampel, karena tidak berhasil mengislamkan Arya Lembu Petang. Sedangkan putranya, yaitu Khalifah Husain, kembali kepada Sunan Ampel. Datanglah ke Ampel Genta, bercerita apa adanya, bahwasanya mereka berdua tidak sukses mengislamkan Arya Lembu Petang, dan menyampaikan kepada Sunan Ampel bahwasanya abahnya, yakni Maulana Ishaq, tidak mampir ke sini, tapi langsung ke Malaka. Ketika nyampe di Malaka, Maulana Ishaq berdakwah di sana. Sedangkan Khalifah Husin itu oleh Sunan Ampel masih dipertahankan. Artinya dikasih support, udah nggak apa-apa, karena memang mungkin belum waktunya Arya Lembu Petang itu masuk Islam. Akhirnya beberapa hari di Ampel, sama Sunan Ampel dikasih surat lagi untuk datang ke Keraton Sumenep, ke negara Sumenep, untuk mengajak masuk Islam Arya Jaran Panoleh atau Ki Jaran Panoleh saat itu. Ki Jokotole ya, Jokotole itu kan Arya Panoleh. Jadi Khalifah Husin datanglah ke kerajaan kerajaan Sumenep dengan membawa surat. Ketika nyampe kepada Keraton Sumenep, diterima oleh Jokotole. Setelah dibaca bahwa surat itu datangnya dari Sunan Ampel, akhirnya beliau menerima dan memberi tempat kepada Khalifah Husin dan istrinya untuk dakwah di Sumenep. Bahkan diminta untuk tinggal di Sumenep. Cuman Khalifah Husin hanya sebentar di Sumenep, dan beliau kembali ke pamitan ke Jokotole. Setelah Islam, Jokotole masuk Islam kan ya, menerima Islam ajakan Khalifah Husin dan memberi tempat Khalifah Husin untuk berdakwah di negara Sumenep, dan diminta untuk tinggal di sana. Tetapi Khalifah Husin tidak mau pamitan, beliau izin mau berdakwah di Kota Blega. Khalifah Husin berdakwah di Kota Blega. Setelah berdakwah di Kota Blega, banyak orang masuk Islam di Kota Blega. Akhirnya beliau datanglah ke Ampel, kembali ke Ampel, laporan ke Ampel, dan Sunan Ampel dikasih surat datang kepada Brawijaya V. Brawijaya V untuk memberi kabar dan atas kedatangan Khalifah Husin dari Sunan Ampel, memberi kabar kepada Brawijaya. Nah, Raja Brawijaya saat itu juga menerima baik Khalifah Husin. Bahkan Khalifah Husin itu diminta untuk tinggal di Kadipaten Majapahit itu untuk berdakwah di situ, tetapi beliau menolak halus. Beliau mengatakan, saya Sang Nata itu mungkin Sang Prabu gitu ya. Jadi saya lebih suka tinggal di Madura. Dimohon pamit izin mau kembali ke Madura. Akhirnya Khalifah Husin setelah pamitan pamitan kepada Brawijaya V, beliau tinggal di Madura, dan makamnya sekarang ada di Martoyoso, dikenal dengan Sunan Martoyoso atau Sunan Martajasa. Makamnya ada di sana bersama istrinya, yaitu putri daripada Arya Baribin. Jadi Khalifah Husin ini dengan pernikahan dengan putrinya Arya Baribin punya anak 3, yaitu Pangeran Pangkung atau yang dikenal dengan Sunan Geseng,
Yang kedua yaitu Syekh Sabil, orang tuanya Sunan Kudus. Dan yang ketiga Khalifah Sughra, makamnya ada di Gunung Jedih, Bengkalan. Nah, itu cerita para jemaah, teman-teman sekalian, cerita tentang bagaimana Islamnya Jogotole di tangannya Khalifah Husin dan bagaimana gagalnya Khalifah Husin mengislamkan Arya Lembu Betang. Tetapi teman-teman sekalian, setelah sepeninggal Khalifah Husin sama Maulana Ishaq dari Sampang, Mbah Arya Lembu Betang ini penasaran karena beliau mendengar ada seorang dai di kota Ampel sedang berdakwah. Jadi dia ingin menguji kemampuannya Mbah Sunan Ampel. Akhirnya Arya Lembu Betang itu datanglah ke Ampel dengan mengendap-endap. Bahkan saat itu dia ingin membunuh Sunan Ampel, dengan mencabut. Ketika itu sedang gelap, Mbah Arya Lembu Betang ini mencabut kerisnya, mau dihujamkan kepada Sunan Ampel. Ternyata ya karena memang Sunan Ampel mungkin seorang yang wali Allah yang memang kuasa, punya kemampuan. Akhirnya Mbah Arya Lembu Betang ini terjerembab ke tempat kubangan air, mungkin semacam kayak kalen begitu, kalen buatan. Nah, akhirnya pura-pura kaget lah si Mbah Sunan Ampel ini, kamu siapa gitu. Akhirnya beliau mengakui bahwasanya beliau Arya Lembu Betang, dan karena sudah merasa tidak mampu mengalahkan ilmunya Mbah Sunan Ampel, akhirnya Mbah Arya Lembu Betang ini menyatakan diri masuk Islam di tangan Sunan Ampel. Akhirnya Mbah Lembu Betang ini masuk Islam di tangan Mbah Sunan Ampel dan belajar di Sunan Ampel, dan nggak kembali ke Sampang. Bahkan diceritakan kembali ke Sampang, tapi kembali lagi ke Ampel lagi. Dan sebuah riwayat yang lain, kalau diceritakan di sini beliau sempat meninggal dunia dan dimakamkan di Ampel, yang mana awalnya makam beliau itu ada berdekatan dengan Mbah Sunan Ampel, tapi saat itu ada orang dan beliau hadir kepada seseorang untuk menyatakan beliau malu berdampingan dengan Sunan Ampel, minta dipindah. Akhirnya beliau dipindahkan di belakangnya kubah ini. Demikian teman-teman sekalian. Teman-teman kalau nanti ada yang mau nyarkup, mau sawan kepada Mbah Arya Lembu Betang, silakan sampai masuk ke area kawasan Ampel, kawasan makamnya Mbah Sunan Ampel. Nanti pas di belakang kubah tempat orang-orang baca Quran itu yang ada anunya ini, nanti sampean bisa karena maisan makam Mbah Arya Lembu Betang itu sangat besar sekali. Insyaallah nanti teman-teman mudah untuk menemukan lokasi makamnya Mbah Arya Lembu Betang. Demikian teman-teman sekalian, semoga manfaat informasi ini. Oh iya, apa yang saya ceritakan ini berdasarkan serat Wali Sana, di mana serat Wali Sana itu merupakan tulisan daripada Sunan Dalem bin Sunan Giri, yang menceritakan bagaimana Islamnya Arya Lembu Betang, Islamnya Jogotole, dan bagaimana kakek buyutnya pulang masuk ke Malakan dan mampir kepada Sunan Ampel karena malu kepada Sunan Ampel. Itu diceritakan semua. Ya demikian teman-teman sekalian, kurang lebihnya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.